warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini Bapak akan mencoba berbicara atau membahas tentang bagaimana pemilihan judul yang baik untuk bahan skripsi ya. Jadi pada masa-masa ini Anda semua itu harus mengajukan judul ya ke Dewan Bimbingan Skripsi. Jadi Anda harus mengajukan judul ke Dewan Pembimbing Skripsi. Bagaimana triknya? Mari kita coba simak paparan berikut yang Bapak telah jelaskan pada anak-anak bimbingan Bapak yang dilaksanakan secara virtual, secara online ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi terhadap judul yang Anda ajukan ya. Selamat menyimak anak-anak. Jadi pada dasarnya sekali lagi pemilihan judul, pemilihan jenis metode, pemilihan kemampuan matematis yang Anda ambil itu akan sangat-sangat menentukan terhadap keberlangsungan penelitian yang akan Anda lakukan berikutnya ya. Bapak akan mencoba melakukan share screen secara singkat dan memberi contoh ya. Kira-kira Anda nanti cenderung kemana ya. Judul ini harus Anda perhatikan ke poin 1 sampai 8 ya. Jadi ini harus memenuhi kriteria dari 8 masalah ini ya. Yang pertama ya, apakah masalah yang Anda pilih itu merupakan persoalan yang penting ya? Jadi jangan-jangan kalau masalah-masalah yang tidak penting Anda teliti gitu ya, itu kurang. Nanti Anda akan bingung dalam menentukan pentingnya penelitian ya. Nah, jadi persoalan judul nanti yang Anda kemukakan itu harus memiliki kepentingan ya gitu. Yang kedua tentu harus memiliki kegunaan ya. Baik itu kegunaan secara teoritis maupun secara praktis. Jadi kegunaannya apa ya gitu. Apakah berguna enggak ya kalau diteliti. Nah, yang ketiga ini agak susah. Jadi memiliki keaslian masalah itu bukan berarti kalau Anda pergi ke perpustakaan kemudian Anda memilih ya judul yang sama itu bisa asli bisa tidak gitu. Jadi kalau masalahnya itu sudah diteliti kemudian Anda ulang kembali itu boleh ya. Catatannya yang diperbolehkan itu asal materi yang ditelitinya beda ya, mungkin juga tempatnya berbeda, waktunya pun berbeda, bahasa dan instrumennya pun berbeda ya. Jadi jangan khawatir nanti kalau Anda melakukan penelitian ulang, kalau susah mencari sesuatu yang baru nggak apa-apa ya. Jadi ngambil masalah yang sudah diteliti oleh baik itu yang sudah ada di IP maupun yang berada di luar non IP itu boleh. Kemudian pertimbangkan juga apakah masalah itu dapat diuji enggak. Jadi jangan-jangan masalah itu tidak bisa diuji ya, maksudnya mungkin saja datanya kurang, penelitiannya susah gitu ya. Nah, jadi Anda jangan mengambil seperti itu. Nyari sekolah yang memberikan izin nggak ada, nah itu repot. Ya. Jadi masalah ini harus bisa dilakukan dan diuji. Ya. Kemudian yang paling penting ini yang kelima untuk Anda, masalah yang dipilih itu harus dikuasai oleh Anda. Jadi nanti Anda punya apa ya? Punya penguasaan atau resep ya, kecenderungan kemana. Kalau tadi Fitri itu inginnya ya mencoba ke
etno itu silahkan. Berarti mulai dari sekarang coba banyak membaca ya mengenai penelitian etno itu. Jadi harus kuasai dulu. Jadi jangan istilah nama kabitaan ya kan gitu. Seperti kemarin misalnya dipaparkan, oh saya ingin itu, padahal secara keilmuan belum menguasai. Nah itu agak susah. Dalam artian kita harus punya waktu untuk memahami dulu ya. Kemudian perhitungkan juga nanti biayanya ya. Apakah biayanya murah tidak murah sih relatif ya kan gitu. Dalam artian biayanya terjangkau nggak oleh peneliti. Kemudian waktunya ya, mohon diperhatikan. Jadi Anda itu nantinya kan termasuk mahasiswa yang Axel. Jadi kalau Axel itu kalau untuk kurikulum sekarang itu 3,5 tahun itu harus 3,5 tahun. Jadi kalau Anda tidak sidang di bulan Januari tahun depan, Anda tetap saja harus bayar SPP lagi ya. Jadi bahkan dalam tanda kutip rugi ya, Anda itu mesti bayar skripsi lagi ya. Kalau tidak salah begitu kemarin-kemarin gitu. Tapi ada juga yang hanya membayar uang tunggu kalau ya skripsinya itu sudah di ACC oleh pembimbing 1 dan 2. Jadi belum sidang juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau syaratnya sudah bisa di ACC gitu Januari itu. Nah, jadi Anda berpacu dengan waktu ya. Kalau Axel itu begini ya, paling-paling kalau seminarnya kan sama-sama ya, sekitar bulan ya mungkin antara Mei Juni ya kan gitu. Sehingga Anda mendapatkan SK sekitar bulan September. Nah, berarti September itu berarti 6 bulanan, September, Oktober, November, Desember, Januari, bahkan 5 bulan ya. Anda harus sudah selesai sampai ke tahap sidang. Nah, ini yang jadi persoalan ya. Jadi ambillah persoalan yang kira-kira bisa selesai dalam waktu 5 bulan itu efektif ya. Ya tentunya yang ke-8 ini tidak bertentangan ya dengan norma-norma agama, hukum ataupun adat ya, persoalan yang Anda teliti itu. Bapak tidak cukup banyak waktu untuk menerangkan. Saya kira persoalan-persoalan seperti ini sudah dibahas ya waktu di kuliah penelitian. Nah, ini kemampuan matematis yang biasa diteliti di kita ya. Ada yang cenderungnya ke pemahaman, ya penalaran, komunikasi, koneksi, presentasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, ya berpikir kreatif atau yang lainnya itu silakan ya. Nah, jadi coba Anda kalau ingin mengajukan proposal itu dari kemampuan matematis yang ada itu, Anda coba kecenderungannya kemana ya? Bukan nggak boleh ya, tidak usah banyak-banyak ya. Anda ngajukan ada pemahaman, ada penalaran, ada komunikasi gitu, itu terlalu berat lah. Mending fokus aja salah satu ya, kemampuan pemahaman atau penalaran atau yang lainnya ya. Nah, ini jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang memungkinkan untuk diteliti ya, bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Karena sekarang itu musim pandeminya mudah-mudahan betul-betul berlalu ya, tidak terulang kembali. Nah, sehingga penelitian itu mengenai kuantitatif itu bisa kita lakukan ulang kembali. Jadi masa transisi kemarin, masa pandemi, nah itu penelitiannya kualitatif. Apa yang diangkat? Ya meneliti tentang analisis kemampuan matematis, ya sampai sejauh mana, indikator mana yang susah, indikator mana yang mudah, ya yang belum dikuasai, apa penyebabnya, itu analisis ya kemampuan matematis. Ada juga analisis kesalahan, ya. Apakah kesalahan konsep, apakah kesalahan prosedur, ya, apakah kesalahan hanya kecerobohan, nah, itu dianalisis. Ya. Ada
yang dinamakan dengan analisis kesalahan berdasarkan teori apa gitu ya, macam-macam. Ada yang ya kastolan ya, ada yang ngambil Newman ya, macam-macam itu silahkan begitu. Nah, kemudian yang kuantitatif bisa membandingkan, bisa membedakan, bisa mengkorelasikan. Itu mungkin terhalang ya tulisan. Jadi Anda silahkan dari kedua jenis penelitian ini Anda kecenderungannya kemana ya gitu. Sampai di situ dulu supaya bermakna ya. Ada hal yang perlu kita diskusikan. Nanti Bapak akan memberikan sampai ke contoh ya, sampai ke contoh persoalan yang harus kita pahami ya. Bapak. Ya. Silakan. Jadi untuk Bapak ini boleh penelitiannya kuantitatif. Jadi boleh. Untuk soalnya ini Fitri kan dengar boleh penelitiannya kuantitatif ya Pak. Harus kualitatif. Soalnya Fitri kan dengar katanya harus kualitatif. Soalnya kan takutnya ini Pak. Takutnya pribumi mendengarkan ya. Takutnya ini Pak kayak jadi ya kan masih katanya belum offline full gitu kan. Enggak Pak, Soalnya jadi kan katanya belum offline datanya. full gitu kan. Soalnya kan kalau misalnya kuantitatif itu dari pengolahan datanya. Waktu itu juga kan Kalau sampelnya kalau yang ditelitinya itu jadi si sedikit misalnya waktu itu juga kan pernah di mata kuliah sebelumnya. Jadi si sampelnya itu yang ditelitinya itu kan sedikit. Terus pengolahannya jadi nggak seimbang gitu Pak. Sekarang ini nggak bisa ya Pak kuantitatif. Bisa kan. Berarti untuk sekarang ini relatif normal ya. Nggak bisa ya jadi, Pak kuantitatif. 5 hari sekolah, kemudian jamnya juga sampai duhur ya. Hanya memang mata pelajarannya tidak banyak kan gitu, digilir kan gitu. Itu bisa ya, gitu. Jadi tidak apa ya mungkin karena pengajarnya kecenderungannya kualitatif, nah jadi jangan dulu lah kuantitatif, kualitatif lah gitu ya. Ya nggak apa-apa, sekarang sudah bisa menunjang gitu. Jadi paling begini Fitri ya, atau untuk semua kan nanti itu kita diwajibkan mengajukan 3 judul ya. Nah jadi di situ dari 3 judul itu ada kualitatifnya, ada kuantitatifnya, semuanya begitu ya. Ya, jadi lagi ya kalau yang punya family, misalnya Fitri itu punya bibi gitu ya yang ngajar matematik di sekolah apa, nah, itu bisa kan, nggak susah kan gitu. Jadi yang sudah punya koleha mah mendingan bukan mendingan ya, bisa kuantitatif ya, kan gitu. Bisa berkolaborasi dengan gurunya ya. Jadi tidak harus kualitatif gitu Fitri ya. Jadi boleh saja kuantitatif juga kalau sekarang. Toh di IP saja kan sekarang sudah menjurus ke tatap muka semuanya kan ya, hanya tertentu saja itu yang siap Pak. Online itu. Ada lagi? Silakan yang lain. Ya persoalannya sama mungkin ya, Bapak lanjutkan untuk presentasinya. Ya, kecuali nanti kalau ada pertanyaan lagi. Iya Pak. Iya Pak.
Nah, sekarang Bapak akan mencoba men-share pengajuan judul skripsi. Sudah muncul? Belum Pak. Ya, masih malu-malu. Sudah. Ya, jadi kira-kira formatnya seperti ini. Ya. Belum, Pak. Jadi pengajuan judul skripsi ada logonya, ya, namanya siapa, NIM-nya, fakultas, dan program studi. Nah, jadi nantinya Anda itu diwajibkan mengajukan 3 judul. Ya. Jadi kalau ini Bapak ngambil dari skripsi yang dibimbing, proposal yang dibimbing oleh Bapak. Namanya Bapak sembunyikan. Judulnya analisis kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita pada sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, kesalahannya berdasarkan Newman. Ya. Jadi di sini yang dianalisis itu kesalahan menyelesaikan soal. Ya, siswa menjawab ya dalam menyelesaikan soal cerita. Yang kedua ini kemampuan matematis ya, yaitu kemampuan komunikasi yang dituntut. Nah, kalau mengambil kemampuan matematis, nah biasanya ada sisi afektifnya. Ini ada kepercayaan diri. Nah, jadi ditinjau ya, ditinjau dari kepercayaan diri. Seperti nomor 3, ini kemampuan pemecahan masalah. Nah, ditinjaunya dari apa? Gaya belajar. Nah, jadi muncul aspek bukan hanya kognitif saja, tapi afektifnya juga muncul. Nah, jadi ini 3 judul seluruhnya ini adalah kuantitatif, ya. Karena memang ini yang sedang nyusun sekarang. Ya. Nah, jadi yang sedang nyusun skripsi sekarang ini belum lulus karena ini waktu itu musim pandemi ya. Nah, jadi 1 tahun yang lalu. Nah, dari ketiga judul ini yang diambil dari DBS itu judul nomor 1. Ya, jadi Bapak sedang membimbing mengenai analisis kesalahan untuk berdasarkan teori kesalahan dari Newman. Ya. Nah, judul itu nanti Anda harus menemui Dewan Bimbingan Skripsi. Nah, ini Dewan Bimbingan Skripsinya ya. Ada Pak Dedi, ada Bapak, ada Pak Eka, ada Bu Nita ya. Bu Nita itu menggantikan Pak Sukanto yang konon katanya tahun sekarang itu beliau pensiun ya gitu. Jadi gantinya ini Bu Nita, pemain baru untuk Dewan Bimbingan Skripsi. Jadi nantinya para mahasiswa datang ya, tidak boleh diwakilkan ya ke pembimbing ini. Jadi kalau Anda semua pembimbingnya Bapak ya ke Bapak dulu. Ya, ke Bapak dulu apakah judul 1, judul 2, judul 3. Kalau Bapak memilih judul 1 nanti di kolom ke-1 Bapak tanda tangan. Ya. Kalau misalnya judul 3 di kolom 3 Bapak tanda tangan gitu. Nah, jadi biasanya ya kalau Anda itu mengajukan kecenderungannya penanda tangan pertama itu menentukan kesananya gitu ya. Misalnya Bapak pilih nomor 1, nah kecenderungannya Pak Dedi, Pak Eka, Bu Nita itu pilih nomor 1 ya. Kecenderungannya tapi bisa menyebar gitu, ya. Nah, jadi Anda minimalnya itu harus mendapatkan 2 tanda tangan dari Dewan Pembimbing Skripsi ini. Kan ada 4 orang kan ya. Misalnya judul 1 dipilih oleh 3 orang atau 4 orang, ya itu mah sudah pasti jadi ya. Oleh 3 orang pasti jadi. Nah, kalau 2 orang, 1 judul 2 orang, 1 judul lagi 2 orang, itu kan draw ya. Nah, jadi boleh Anda silakan pilih yang mana ya, karena dua pembimbing skripsi itu 2 pembimbing proposal itu misalnya cenderungnya nomor 1 2 orang,
yang nomor 2 2 orang, nomor 3 tidak ada yang memilih, Anda silahkan pilih, ya gitu. Jadi mohon dengan sangat nanti karena Anda semua dibimbing oleh Bapak, nanti Bapak arahkan, ya. Bapak arahkan, Bapak juga nanti akan bertanya kepada Anda, oh ini judulnya layak nih ketiga-tiganya, misalnya ya. Anda cenderung ke judul yang mana? Misalnya Bapak tanya. Ya. Paham sampai di situ? Paham, Pak. Ya, Bapak lanjutkan. Nah, mungkin saja judul yang Anda kemukakan ini belum jelas arahnya kemana. Ya, ini supaya nanti pembimbing Dewan Bimbingan Skripsi ini tidak terlalu banyak bertanya, maka Anda harus membuat ringkasan, ya, dari ketiga judul yang Anda ajukan. Contoh begini. Nah, ini ya. Jadi judul, kan tadi analisis kesalahan berdasarkan teori Newman kan ya. Jadi ada deskripsinya, ya, gitu. Ada latar belakangnya, ya seperlunya aja, seperlunya. Ini nanti tidak harus Bapak bimbing ya untuk deskripsi judul itu. Ya. Anda aja dulu ya, sebisa mungkin ya menulis latar belakangnya, nggak usah banyak-banyak. 1 halaman pun itu cukup ya. Kalau ini 1 halaman lebih ya sedikit boleh. Ada rumusan masalahnya, ya. Kemudian ada kajian teorinya, ya. Ini kajian teori, ya masih kajian teori. Ini masih teori Newman, bicara teori Newman. Ini untuk materi boleh ada, boleh tidak, ya tidak terlalu penting lah untuk materinya. Tidak terlalu dipersoalkan gitu maksud Bapak ya. Nah ini rencananya ya. Jadi bagusnya yang harus jelas itu di rencana. Nah Bapak bacakan ya, desain penelitiannya seperti apa, tempat penelitiannya di mana, subjek penelitiannya ya, nanti berapa orang, berapa kelas disebutkan ya. Teknik pengumpulan datanya ini wawancara, tes, angket karena ini kualitatif ya. Kalau yang kuantitatif mungkin nanti Anda bicara masalah validitas, reliabilitas, daya beda, tingkat kesukaran, uji T, uji Z yang semacam itu kan ya. Kalau untuk pengolahan datanya ya. Nah, terus diakhiri dengan daftar pustaka. Nah, Bapak mohon maaf ya untuk daftar pustaka untuk sementara ya jangan dulu mengambil dari buku. Jadi untuk daftar pustaka ambil semuanya dari jurnal, ya gitu. Nah, jadi misalnya ini ya untuk nomor 1 itu Jurnal Elektronik Pendidikan Matematik Tadulako. Ini sebenarnya harusnya ada HTTP-nya ya. Tadulako itu kan di Sulawesi, tidak mungkin mahasiswa ini pergi ke Sulawesi ya. Atau di sini ada, nah kan di sininya ada jurnal elektrik ya. Kalau jurnal elektrik ya mungkin atau namanya ya jurnal elektronik ini yang penting ini harus ada websitenya ya. Nah seperti ini kan ada HTTP, ini jurnal juga, ini 2 jurnal, ini Holisoft, coba Holisoft kita lihat ini jurnal bukan. Nah ini ternyata jurnal juga kan ya, ini ada volume dan seterusnya. Ini juga jurnal juga ya, ini jurnal juga. Ini jadi semuanya jurnal nih, ini jurnal. Nah, jadi utamakan sekali lagi kalau misalnya Anda ada 6 daftar pustaka ya 5 jurnal 1 bukan lah ya. Jadi yang terpenting banyak jurnalnya. Jadi nantinya itu menggambarkan bahwa orang lain pun banyak yang meneliti itu gitu ya, sumber datanya mudah gitu maksudnya ya. Itu judul pertama. Kalau sudah dilanjut dengan judul kedua ya. Judul kedua. Nah ini ya, ini judul kedua dinarasikan sama ya, latar
belakang, rumusan masalah, ya, dan seterusnya sampai dengan daftar pustaka. Ya, seperti itu kira-kira. Bagaimana? Noval, Firda, Yayu, Ila, Fitri, Reva, Nabila, Rian, Nurul, Putri Bunga, Divi, Widi, Ririn, Duriatin, Diani. Ada gambaran kira-kira? Gimana tuh? Nah, Bapak tanya satu-satu lah. Widi, gimana Widi? Widi ada? Tidak ada. Ririn? Hadir, Pak. Ya, bukan hanya cukup hadir Ririn, mengomentari Ririn. Gimana Ririn? Hadir, Pak. Apa ada Insyaallah. harus sudah ada bayangan ya? Nah, Ririn rencananya kecenderungannya kemana Ririn? Insya Allah Pak, lumayan ada Pengennya mah ke kuantitatif. Ke kuantitatif ya. Jadi Ririn tinggal pilih kemampuan yang akan Ririn angkat ya. Nah kan tadi ada 3 judul tuh ya. Nah jadi supaya tidak repot Ririn mengkajinya, sebaiknya judul 1, 2, 3 itu kemampuan matematisnya sama aja Rin. Ya gitu. Kalau misalnya komunikasi semuanya, presentasi semuanya gitu. Supaya tidak repot mempersiapkannya. Kecuali kalau afektifnya yang dibedakan ya. Jadi boleh mau kemampuan matematisnya yang sama ataukah afektifnya yang sama gitu. Silakan nantinya dipilih seperti itu ya. Ya, Bapak. Terima kasih, Pak. Yeah. Duriatin gimana Duriatin? Iya Bapak, terima kasih Sama Pak. Bapak kecenderungannya ke kuantitatif. Sudah memiliki kecenderungan Sama Bapak kecenderungannya ke kuantitatif. Belum Bapak. Belum ya, baca-baca ya lagi ya. Nah jadi gini anak-anakku ya. Bagaimana trik kita supaya kita menemukan masalah ya. Jadi mulai dari hari ini Anda kalau koneksi internet itu aksesnya sekarang itu sudah akses jurnal ya. Bukan berarti tidak boleh nonton YouTube gitu ya, FB-an ya, Twitteran, bukan berarti tidak boleh ya, tapi waktunya itu mohon dikurangi ya. Tujuan nama karena jurnal ya mampir heula karena Twitter sajam 2 jam pas karena jurnalnya tunu gitu. Nah, jadi perketkeun ya. Jadi masalah itu bisa muncul kalau Anda banyak membaca. Ya, membacanya membaca hasil penelitian bukan membaca WA ya. Nah, jadi hasil penelitian orang lain Anda baca. Oke. Nah, nanti begitu Anda membaca itu akan muncul ide ya. Bagaimana kalau saya begini? Bagaimana kalau saya melakukan ini gitu? Ya, gitu. Nah, jadi nantinya Anda akan memiliki banyak alternatif gitu dari bacaan itu. Ya, gitu. Ya, ini untuk semua. Kapan target kira-kira 3 judul itu akan dikonsultasikan ke Bapak? Minggu ini siap? Diusahakan ya. Nah, jadi gini nanti stepnya itu. Jadi sebelum UTS, ini paling lambat ya, paling lambat. Sebelum UTS, Anda sudah memiliki judul yang sudah dipilih oleh Dewan Bimbingan Skripsi. Begitu UTS selesai,
ya masuk ke pertemuan ke-8, Anda sudah mulai membuat latar belakang masalah dari judul yang Anda pilih atau yang Dewan Bimbingan Skripsi itu tetapkan. Setelah UAS, ya, nah langsung Anda nanti sidang proposal. Nah, jadi kan ini dikejar waktu, ya, gitu. Nah, jadi Bapak ingin yang lebih cepat mengajukan judul itu lebih aman, karena mungkin saja di 17 mahasiswa yang Bapak bimbing ini ada yang sama, nanti Bapak pilih satu. Ya, kan gitu, kan repot kan gitu. Nah, jadi lebih cepat itu lebih baik. Ya, gitu. Kecenderungannya untuk ditentukan judul itu peluangnya lebih besar. Paham ya? Nah, jadi kalau sekarang itu hari Rabu, Bapak beri waktu seminggu lah. Bapak beri waktu seminggu, jangan dulu membuat deskripsi dulu, ya. Yang penting mengajukan 3 judul. Abot lah sarang-sarang deskripsi mah, ya. Nah, jadi Bapak meminta kepada para mahasiswa yang dibimbing oleh Bapak itu ajukan 3 judul, ya, 3 alternatif judul. Mau kualitatif semuanya silahkan. Mau kuantitatif semuanya boleh. Mau campur proporsinya 2 kuan 1 kual boleh, atau terbalik silahkan. Ya, bebas silahkan. Ya. Jadi yang terpenting masalah yang Anda ambil itu sekali lagi masalah yang Anda senangi, masalah yang Anda kuasai, ya. Gitu. Jadi kecenderungannya ke sana, ya. Jadi jangan sampai mengambil persoalan yang kurang Anda pahami, ya, karena ya tadi butuh waktu untuk mempelajari, ya, hal tersebut. Barangkali begitu, ya, pengantar dari Bapak. Silakan, siapa lagi yang akan bertanya? Yayu mungkin, Yayu gimana Yayu? Ayo, jangan bikin penasaran. Mau bicara apa? Masih dipikirin Pak buat itunya apa? Kecenderungannya. Ya, masih dipikirin Pak buat itunya apa? Kecenderungannya. Nah, nanti kecenderungannya itu setelah Anda menentukan 3 judul itu, ya. Kan nanti begitu Anda nyusun ringkasannya terlihat, ya, susah sumbernya, susah dipahaminya misalnya, kan gitu, ya. Itu akan teruji gitu, ya, waktu penyusunan proposalnya, ya. Jadi jangan terlalu banyak dibikin bingung untuk pengajuan ketiga judul itu, ya, gitu. Yang terpenting ada yang dikuasai. Jadi Anda boleh nanti meminta, ya, kepada Bapak atau kepada Dewan Bimbingan Skripsi yang lainnya. Misalnya Firda menghadap kepada Edi, Pak, ini ada 3 judul yang saya ajukan. Ya. Ini Pak Sundayana sudah memilih nomor 2 dan saya menyukai nomor 2 ini, saya membidangi. Kalau yang lain saya agak kurang, nah gitu, ya, jurusnya itu diolok gitu. Dewan Bimbingan yang lainnya. Oh, atau mangga Bapak yang ngiringan nomor 2, jadi tanda tangan nomor 2 kan sudah sah, ya. Nah, jadi 2 orang itu sudah cukup. Jadi Bapak tinggal Anda cari ketiga pembimbing itu yang bisa diajak kompromi gitu, ya, yang bisa diajak lobby. Jadi jangan mendahulukan pembimbing yang menurut hemat Anda akan kurang mendukung, ya, terhadap judul yang Anda pilih gitu. Nah, jadi kasaha heula, ya, badeka Pak Dedi, badeka Pak Eka, badeka Bu Nita.
ya setelah dari Bapak. Begitu ya. Jadi pokoknya jangan bingung-bingung apakah ke kualitatif ataukah kuantitatif ya. Jangan bingung dulu, pokoknya tulis gitu. Nah, jadi Bapak harap nanti teknis bimbingannya kalau mengajukan judul ataupun yang lainnya itu mohon di grup ya, di grup ini gitu ya, supaya Bapak gampang kontrolnya. Kalau chat yang lain Japri itu agak kurang ini suka banyak yang terlewat gitu Bapak itu ya, karena terlalu banyak chat yang masuknya, nah sehingga repot untuk mencari. Jadi misalnya Widi mengajukan, Ririn mengajukan ya. Jadi kalaupun di grup itu jangan khawatir dibaca orang lain, nggak apa-apa. Justru itu akan memotivasi dan orang lain tahu bahwa judul ini sudah diajukan gitu. Kalaupun sama kan tadi kan kata Bapak boleh ya, asalkan apa tempat penelitiannya beda ya, judulnya juga beda, materinya juga beda. Nah ini Bapak teringat kalau nanti Anda menggunakan memilih judul mencantumkan materi, ini hati-hati ya. Sekali lagi, kalau Anda mengajukan judul kemudian mencantumkan materi, ini hati-hati. Dalam artian begini, kalau Anda nanti masuk Axel itu sekarang proposal semester 7 kan Anda ngambil skripsi ya. Nah berarti nanti materinya harus semester 7, harus semester ganjil gitu maksudnya. Jadi Anda lihat di silabusnya, baik itu matematika SMP maupun SMA yang ada di semester ganjil ya gitu. Jadi jangan Anda ambil materi yang semester genap, kan Anda harus penelitiannya semester ganjil ya gitu. Nah jadi cari materi semester ganjil yang ada hubungannya dengan kemampuan yang Anda teliti gitu. Misalnya Anda mengambil kemampuan matematisnya itu berpikir kritis misalnya ya. Anda ambil materinya mengenai matrik misalnya. Itu agak susah gitu ya, karena kalau matrik kan relatif mudah materinya ya. Jadi bisa saja kita buat tentang berpikir kritis ya, tapi agak repot gitu karena materinya mudah. Kalau matrik kan hanya determinan ya, perkalian gitu ya. Ya tidak terlalu banyak ya bahasanya. Tapi kalau berpikir kritis misalnya ambil materi trigonometri ya, bangun ruang ya, yang memungkinkan lah gitu ya. Anda misalnya tentang representasi ya, representasi jangan ngambil matrik ya, nggak susah gitu gambarnya apa. Kalau representasi kan cenderungannya ke visual ya, kalau misalnya ambil mengenai aritmetika sosial, itu sangat-sangat mungkin ya untuk materi tentang representasi ya. Nah jadi mohon nanti kalau yang mau konsultasi masalah judul, nah ini mohon di grup ya, supaya yang lain mungkin akan bertanya hal yang sama, penjelasannya nanti sudah ya. Mungkin nanti kalau Anda ngechat Bapak di grup, kebanyakan Bapak akan menjawabnya dengan voice ya, dengan suara, karena kalau mengetik dengan penjelasan itu terlalu lama ya. Memakan waktu yang cukup lama ngetiknya. Tapi kalau Bapak bicara seperti ini, Anda tinggal nyetel ya maksudnya. Anda bertanya pakai voice silahkan ya, tidak masalah gitu. Tidak harus diketik semuanya ya. Barangkali itu anak-anakku. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan. Harus sampai paham ya pertemuan ini supaya nanti Anda
minggu ini sekali lagi Anda cukup mengajukan 3 judul saja tanpa ada narasi ringkasan tambahan. Ya. Rian? Bertanya, Pak. Ya, silakan Rian. Sebagai informasi ini Bapak, kan tadi Izin Rian bertanya, udah Pak, boleh? sempat baca-baca ya di perpustakaan terkait masalah judul-judul sebagai informasi ini Bapak, kan tadi Rian udah sempat baca-baca ya di perpustakaan terkait masalah judul-judul skripsi, baru sempat judul sih Pak baca-baca. Nah tadi kan banyak di awal-awal judul nanti ada yang menggunakan kata analisis, kajian, eksplorasi, studi. Nah dari keempat itu gimana gitu Pak? Ya. Maksudnya itu analisis itu seperti apa, kajian seperti apa, Jadi eksplorasi ciri khas atau studi, penelitian kualitatif itu adalah arah namanya. mengeksplorasi, ya, menerangkan tentang suatu kondisi. Analisis juga begitu, ya. Jadi diterangkan analisis kesalahan siswa misalnya, ya. Ya isinya berbicara kita itu ngobrol kan, ya, memotret ya bahwa siswa itu banyak salah dalam hal indikator apa penyebabnya ini gitu ya. Jadi sebenarnya itu juga hanya barangkali supaya tidak bosan ya, tidak terlalu banyak judul analisis, maka diganti dengan eksplorasi ya. Nah, atau diganti dengan analisis kesalahan. Analisis kesalahan sudah terlalu banyak, ganti dengan analisis kekeliruan ya. Itu juga sebenarnya Rian ya. Jadi yang Rian baca itu jenis penelitian yang sifatnya kualitatif ya. Begitu Rian penjelasannya. Jadi boleh Rian yang mana aja ya, nanti Bapak arahkan. Kalau studi sama kajian gimana Pak? Ya sama ya. Kajian itu mengkaji ya. Coba kalau studi sama kajian gimana Pak itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Studi itu belajar ya, meneliti juga sama gitu ya. Jadi nantinya Bapak arahkan nanti kalimat yang tepat ya untuk persoalan yang Rian ajukan itu apa ya. Kalau kajian itu sifatnya masih umum ya. Jadi mengkaji itu nanti menghasilkan sesuatu yang tidak terlalu spesifik ya. Tapi kalau analisis, nah itu lebih fokus nantinya ya. Seperti tadi Bapak tayangkan analisis kesalahan berdasarkan teori Newman, nah kan gitu. Nah, nanti berdasarkan indikator Newman itu apa? Salah memahami ya, salah konsep, salah prosedur, salah yang mana, nah, kan gitu. Itu lebih spesifik gitu. Tapi kalau gambaran, kajian ya, studi, nah itu sifatnya umum ya. Jadi banyak yang dibicarakan, tapi tidak terlalu fokus. Barangkali intinya ini. Reva, gimana Reva? Orang Jogja sekarang ya? Iya Pak. Ya, gimana Reva? Belum juga Pak, saya belum kepikiran untuk judul. Kalau permasalahan Iya, Pak. sudah ada kecenderungan Reva? Belum juga Pak, saya belum kepikiran untuk judul. Kualitatif Pak. Ya, silakan ya. Nah, kualitatif mungkin lebih aman gitu ya. Tidak Mungkin kualitatif tidak Pak. gitu ya. Ruang lingkupnya bisa di tempat tinggal kita ya, di lingkungan sekitar kita, tidak terpaku ke sekolah ya. Tapi kalau tadi Bapak katakan ya, Anda itu memiliki family, tetangga yang akrab, yang dekat dengan kita, itu memungkinkan kuantitatif ya. Jadi Bapak tidak saklek harus kualitatif, tidak ya. Jangan memaksakan mahasiswa kalau kurang membidangi, kurang senang terhadap kualitatif, jangan dipaksakan. Begitu juga ya, jangan digiring ke kuantitatif juga. Ya, pokoknya bebas-bebas aja. Nah, tadi Bapak di pertama kali kan
ciri masalah yang baik itu adalah dibidangi oleh peneliti. Jadi jangan meneliti sesuatu yang belum jelas, ya. Gitu. Nanti ada pengaruhnya. Kalau Anda pergi ke suatu tempat, ya, tempat itu baru bagi Anda semua. Jangan pergi sendiri gitu, ya. Karena Anda akan sasar gitu nanti. Ya. Tapi kalau Anda pergi ke tempat yang sudah hafal, ya sendiri juga nggak jadi masalah. Nah, jadi itu seperti itu, ya. Jadi kemampuan memahami terhadap sesuatu itu akan menentukan kelancaran, ya. Yang lain gimana, Ila, Nabila, Nurul, Putri, Bunga? Apakah ada persoalan sebelum Bapak akhiri? Cukup barangkali untuk pertemuan hari ini. Nah, malam ini. Ya. Bapak. Oh iya, silakan. Untuk yang tadi Pak di PowerPoint, apakah boleh dikirim Pak? Bapak. Soalnya tadi PowerPoint-nya nggak maju. Ya, boleh. Untuk yang tadi Pak di PowerPoint, apakah boleh dikirim Pak? Soalnya tadi PowerPoint-nya nggak maju. Iya Bapak. Jadi di layar pertama aja ya? Cuman judul aja tadi. Iya. Ya. Ya, insya Allah habis ini langsung Bapak kirim baik PowerPoint-nya maupun contoh proposalnya, ya. Ya. Siap Pak. Ya. Ada lagi, silakan. Terima kasih Fitri mengingatkan. Febrian, gimana Febrian? Siap Pak. Tidak ada masalah? Insya Allah Pak tidak ada Pak. Ya. Alhamdulillah setelah ini ada Pak sekarang. Ya, ayah berai-beraian sedikit ya. Insya Allah Pak tidak ada Pak. Alhamdulillah setelah secerca ini cahaya itu ada menjadikan Pak sekarang. Ya, langkah untuk memulai ya mengajukan judul ini. Konkretnya Bapak tunggu besok sudah ada yang mengajukan judul baik 1 maupun 2, tidak 3 juga nggak apa-apa ya, 3-3-nya boleh, nanti Bapak komentari ya gitu. Supaya yang lain itu punya dorongan ya untuk mengajukan juga. Jangan menunggu seminggu kemudian ya. Keinginan Bapak seminggu itu semuanya sudah mengajukan judul dan Bapak mengatakan silahkan dari ketiga judul ini buat ringkasannya. Nanti Bapak beri waktu seminggu lagi ya untuk membuat ringkasan. Jadi kita punya waktu 2 minggu. 2 minggu nantinya Anda menghubungi ketiga pembimbing ya, Dewan Bimbingan Skripsi itu. Jadi Anda baiknya curi star dengan yang lain ya. Jadi jangan kalem kayak UTS OG kan belum UTS, masih pertemuan ketiga, masih ada 4 pertemuan. Berpikirnya jangan begitu ya. Bapak ingin ya, ini penegasan, semua anak bimbingan Bapak proposalnya itu sudah jadi bab 1, 2, dan 3 ya. Jadi begitu Anda ngontrak skripsi, Anda tinggal bikin instrumen penelitian, bikin bab 4. Bab 1, 2, 3-nya sudah fix. Targetan Bapak inginnya begitu ya, supaya Anda tidak nyusun beberapa kali ya. Proposal bab 1, bab 2, bab 3 itu sudah ada ya. Begitu Anda nyusun skripsi baru lagi ya, karena asal-asalan bikin proposalnya. Jadi jangan begitu. Anda inginnya harusnya sekali kerja tapi mantap gitu ya. Jadi jangan diulang-ulang, berulang lagi gitu. Kuncinya apa? Tadi banyak Pak. Ya. Nah, jadi skripsi proposal yang ideal itu
itu proposal yang sudah mencakup bab 1, 2, dan 3. Begitu nanti sekali lagi di bulan September Anda ngambil skripsi, itu Anda nanti tinggal bimbingan instrumen, tinggal penelitian, bikin bab 4. Ya, bab 5 mah mudah, dan kesimpulan ngumpul ya. Jadi yang susah itu bab pertama ya, yang paling susah itu ya. Yang paling susah itu bab 1 dan bab 6. Tahu bab 6? Ya biayanya bab 6 itu. Barangkali begitu ya. Nah, kan gitu. Nah, jadi mohon kalau urusan biaya urusan orang tua lah ya. Urusan Anda itu urusan mikirnya ya. Mikir menyelesaikan studinya itu ya. Jadi Anda harus memiliki idealisme sekali lagi bahwa proposal yang Anda buat itu sudah fix menjadi bab 1, 2, dan 3. Ya mudah-mudahan saja dari 17 yang ada pembimbing skripsinya berlanjut dengan Bapak lagi ya, tidak mentah lagi gitu kalau dengan yang lain mungkin ya. Tapi biasanya ya berkurang. Ya nggak tahu berapa dari 17 orang ini yang Bapak bimbing, apakah 10, apakah 12 ya. Biasanya suka ada yang dilimpahkan ya, karena dosen pembimbing skripsi itu bukan hanya 4 orang kan ya. Jadi ada yang lain yang harus membimbing juga. Dan memang Bapakna aboting pengentan lamun 17 orang dibimbing ke Bapak sadaya nama ya. Itu saja barangkali anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pertemuan malam ini bermanfaat, memberikan inspirasi dan motivasi tersendiri untuk mencoba Anda mencoba memulai ya. Bapak tahu Anda sudah terlena bobokan dengan situasi kondisi pandemi, terlena bobokan dengan liburan yang kemarin itu tidak sempat otak Anda digunakan lagi ya untuk berpikir yang keras. Sekarang Anda dipacu untuk banyak membaca, ya pasti tentunya ada hal yang mengganjal ya. Barang siapa yang dapat ya melewati rintangan itu, maka Anda dijamin ya akan menghasilkan proposal yang berkualitas dan skripsinya pun akan lancar. HR Sundayana ya, hadis riwayat Sundayana, bukan Haji Rostina Sundayana. Itu saja anak-anakku sekalian, sekali lagi terima kasih semuanya. Mohon maaf Bapak telah mengganggu waktunya, harusnya istirahat. Tadinya Bapak akan melakukan bimbingannya besok, tapi Bapak prediksikan banyak kesibukan tersendiri di antara semuanya ya. Pasti ada yang tidak bisa, ada yang tidak bisa. Dan hari ini pun kan hadir semua ya. Ini 18 berarti 17 ya dari mahasiswanya. Ya, alhamdulillah sekali lagi kita sama-sama memiliki tekad ya untuk menyelesaikan proposal ini dengan seserius mungkin ya, tapi jangan terlalu serius ya, 2 rius jangan sampai 2 rius gitu, serius saja. Ya jalani sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi Anda punya targetan lah ya. Mudah-mudahan Bapak bisa membimbing Anda semuanya sampai tuntas dan Allah meridhoi tentang penulisan proposal sampai skripsi dan Anda tuntas untuk S1. Bapak tunggu nanti di pasca sarjana ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Ya, mangga memilih pada istirahat.